Kalau Anda masih sempat mengikuti Misa Kudus kemarin, ataupun setidaknya kalau Anda baca Injil, bacaan kemarin, di sana diceritakan bagaimana Yesus dia mengajar para murid-muridnya dan orang-orang yang ada di sekelilingnya dengan menggunakan perumpamaan. Kalau kemarin, kalau pada tidak salah itu tentang menabur di tanah yang baik. Jadi Injil kemarin dengan Injil hari ini masih bersambung, masih satu peristiwa. Setelah Yesus selesai mengajar para murid dan orang-orang yang ada ketika itu dengan perumpamaan tentang tanah yang subur, tentang penabur, ya. Ada orang yang datang kepada Yesus, para murid, akhirnya bertanya sama Yesus, "Mengapa engkau berbicara kepada orang ramai dalam perumpamaan?" Dan Yesus hanya menjawab, "Karena kepada kamu diberikan rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak." Saudara-saudari terkasih, kata-kata yang diucapkan oleh Yesus ini memberi kita satu peringatan yang penting. Satu teguran yang penting. Apa? Tidak semua orang yang mendengar akan benar-benar memahami. Ketika Yesus melakukan pelayanan di tanah Palestina, tidak hanya dengan berkhotbah, tidak hanya dengan mengajar, tetapi disertakan dengan tanda-tanda, tidak semua orang dapat menerima apa yang dilakukan oleh Yesus. Terutama bagi mereka yang punya pendidikan yang tinggi. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, para imam-imam kepala, dan sebilangan orang-orang Yahudi lainnya. Ketika mereka mendengar pengajaran Yesus, ketika mereka melihat tanda yang dilakukan oleh Yesus, mereka tidak semuanya mengerti. Maka tidak heran hari ini Yesus dia mengatakan kepada para murid-muridnya bahwa tidak semua orang yang mendengar, tidak semua orang yang melihat itu akan benar-benar memahami. Yesus tidak berkata begitu untuk memisahkan, oh ini orang baik, ataupun memisahkan ini orang benar. Tidak. Tapi Yesus menunjukkan di sini bahwa pemahaman rohani itu memerlukan hati yang terbuka. Untuk menerima Yesus itu perlu hati yang terbuka. Jika hati kita tertutup, mungkin karena keegoan kita, mungkin karena kita punya kemalasan rohani, atau mungkin ditutupi oleh keinginan-keinginan duniawi lainnya, bagaimana kita dapat mendengar, bagaimana kita dapat melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup dan dalam diri kita. Maka kita akan menjadi orang-orang seperti mereka yang melihat tapi tidak memerhatikan. Kita akan menjadi orang-orang yang mendengar tetapi tidak memahami. Karena keegoan, karena kemalasan rohani, karena keinginan duniawi yang masih tidak teratur dalam diri kita. Dan bukankah hal yang telah diucapkan oleh Yesus ini juga berlaku dalam hidup kita, dalam dunia kita saat ini. Hari ini kita berbicara tentang tema dipanggil untuk berhenti membazirkan sumber alam yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kalau kita melihat dunia kita sekarang, berangkat dari tema kita dalam Misa Kudus ini, kita dapat melihat banyak hutan yang dibakar. Sungai yang tercemar, laut kita yang penuh dengan sampah. Tempat tinggal
hewan-hewan sudah terancam, mereka kehilangan habitat. Kita melihat semuanya, tetapi kita tetap hidup seperti orang-orang biasa yang tidak melihat ini semua. Kita melihat itu, tapi kita tanpa perubahan, tanpa rasa bersalah. Tentu tidak semua orang. Ada banyak juga orang-orang yang mengorbankan hidup mereka, waktu mereka, tenaga mereka untuk membantu melestarikan alam sekitar di sekeliling kita. Kita banyak mendengar laporan-laporan baik itu dalam surat kabar, dalam media sosial, bahkan dalam gereja sendiri tentang kerusakan alam. Tetapi apakah kita bertindak? Salah satu dokumen gereja yang mendukung tentang masalah alam sekitar ini yang dituliskan oleh Bapak Suci kita dahulu, yaitu Bapak Suci Francis, yang berjudul Laudato Si. Di sana dalam dokumen ini sangat menegaskan bagaimana manusia itu dari sejak penciptaan sudah diberikan mandat, sudah diberikan tanggung jawab untuk menjaga alam, untuk melestarikan alam. Kita lihat di sini bahwa gereja tidak hanya fokus kepada hal-hal rohani, tetapi gereja juga terbuka terhadap apa yang terjadi di sekeliling. Salah satunya ini tentang masalah alam sekitar kita. Tuhan tidak menciptakan dunia ini untuk dibazirkan. Dia menciptakan dunia ini untuk dikongsikan bersama, dinikmati bersama dan dijaga bersama. Tapi kita lihat hari ini kita menghasilkan berjuta-juta sisa makanan setiap tahun. Walaupun ada ramai orang yang kelaparan, kita menggunakan begitu banyak plastik hanya untuk sekali guna, tetapi ini plastik ini beratus-ratus tahun pun tidak akan terhapus, tidak akan hilang. Kita menghidupi lampu dan pendingin udara tanpa keperluan, walaupun bumi kita semakin panas. Hal-hal sederhana yang terjadi dalam hidup kita, hal-hal kecil tapi punya dampak yang besar, bukan saja kepada kita, juga kepada alam sekitar kita. Maka saudara-saudari terkasih, tema hari ini kita semua dipanggil untuk berhenti membazirkan sumber alam. Bukan hanya panggilan untuk menjadikan kita lebih mesra kepada alam, tetapi juga panggilan kita untuk bersama-sama bertobat. Bertobat, karena membazirkan sumber ciptaan Tuhan juga adalah salah satu bentuk ketidakadilan dan juga dosa. Kita ingat ini, kita membazirkan sumber daya alam ini juga bentuk dari ketidakadilan dan dosa. Kita membazir tetapi orang lain menderita. Menderita akibat perbuatan-perbuatan yang kurang bertanggung jawab. Santa Ana yang kita berdevosi kepadanya di hari yang ketujuh ini, yang kita hormati, seperti yang kita tahu adalah seorang wanita yang hidup dalam kesetiaan dan seorang wanita yang hidup dalam kesederhanaan. Sebab sebagai ibu kepada Maria dan nenek kepada Tuhan Yesus, Santa Ana ini mengajarkan nilai hidup yang murni. Apa dia? Dia mengajar Bunda Maria dan Tuhan kita Yesus Kristus untuk menghormati Tuhan. Tentu nilai yang sudah diajarkan dari Bunda Maria ini oleh Santa Ana juga diwariskan kepada putranya, yaitu Yesus. Diajari untuk mengasihi sesama, bersyukur atas rezeki yang diterima. Akhirnya Santa Ana menjadi teladan bagi kita semua, bahwa kehidupan sederhana dan penuh syukur itu bukan tanda kelemahan. Ada orang bilang orang-orang yang
berprestasi tinggi, orang-orang yang kaya dari segi material adalah orang-orang yang menang. Belum tentu. Hari ini Santa Ana menunjukkan teladan kepada kita bahwa hidup sederhana dan hidup penuh syukur adalah bukan tanda kelemahan tetapi kekuatan iman. Maka hari ini kita diajak semua untuk melihat kembali cara hidup kita. Mari kita tanya sama diri kita sendiri, apakah selama ini kita membazirkan makanan? Apakah selama ini kita menggunakan misalnya air ataupun elektrik dengan bijaksana? Apakah selama ini kita ambil berat tentang sampah yang sudah kita hasilkan? Apakah selama ini kita mengajarkan kepada sesama kita untuk mencintai, untuk menghargai alam ciptaan atau sebaliknya? Kita tidak perlu menjadi orang-orang yang besar. Kita hanya perlu menjadi orang yang beriman, yang setia dan bertanggung jawab. Menjaga bumi adalah sebahagian dari iman Katolik. Seperti yang diajarkan oleh Bapak Suci kita dulu, Bapak Suci Prancis, dalam dokumen Laudato Si, bumi ini dikatakan sebagai rumah bersama. Sebagai rumah bersama, jika kita rosakkannya, kita merosakkan juga diri kita sendiri dan kita merosakkan juga sesama kita. Yesus berkata, berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Marilah kita mohon rahmat agar kita ini benar-benar menjadi umat yang melihat dengan kasih dan mendengar dengan iman. Jangan biarkan hati kita menjadi keras. Jangan tunggu sehingga timbul bencana baru kita memulai berubah. Mulai hari ini kita buat komitmen untuk sama-sama belajar berubah dengan langkah-langkah kecil yang lahir dari sikap tanggung jawab, yang lahir dari sikap kasih kepada Tuhan dan sesama. Dan semoga Santa Ana terus mendoakan kita semua agar kita menjadi penjaga bumi yang setia, yang tidak membazir tetapi selalu mensyukuri, yang tidak merosak tetapi selalu memulihkan, dan yang tidak tamak tetapi selalu mau berbagi dan berkongsi kepada sesama.